Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan. Saya penderita asam lambung. Oke teman-teman, saya mau menceritakan sedikit penyakit asam lambung teman-teman. Saya penderita penyakit asam lambung sangat lama sekali, dari tahun 2018 akhir sampai tahun 2021, hampir 4 tahun saya mengalami penyakit asam lambung. Yang saya rasakan sangat menyiksa dan sangat mengganggu sekali teman-teman. Saya menderita asam lambung itu, saya tidak tahu, saya kira penyakit ini seperti penyakit-penyakit biasa yang kita rasakan, terus kita bawa ke dokter dan dikasih obat, kita minum obat dan 2-3 hari bakal sembuh teman-teman. Memang kayak gitu awalnya, terus 2-3 harinya kita udah sembuh, kita kambuh lagi dan kita merasakan lagi teman-teman. Dan saya berkali-kali seperti itu yang saya rasakan, sakitnya yang banyak sekali sensasinya, banyak sekali rasa-rasa yang saya rasakan, dari kepala sampai ke badan sampai ke kaki teman-teman. Waktu itu saya belum tahu cara mengobati penyakit ini teman-teman. Saya memikir ini penyakit ya seperti biasa-biasa, penyakit yang seperti kayak kepala pusing, minum obat sembuh, nanti kumat lagi 2-3 bulan atau setahun ke depan. Saya pikir seperti itu teman-teman. Sehari 2 hari saya bawa ke dokter sembuh, dan begitu berulang lagi, bawa ke dokter lagi, dikasih obat, minum, sembuh 2 hari 3 hari, dan terus saya sampai bosan teman-teman. Dan waktu itu pas saya yang merasakan paling sakit banget, itu dada saya sampai panas, sampai kayak tertusuk-tusuk jarum, sampai napas saya sesak dan perut saya merasa sakit sekali. Saya pikir ini saya penyakit yang orang cerita bilang itu penyakit jantung atau apa gitu teman-teman, atau sesak napas lah saya waktu dada saya panas, dan saya juga nggak bisa jalan waktu itu teman-teman, sampai lemes, keluar keringet dingin saking ketakutannya saya. Akhirnya saya telepon adik saya suruh datang untuk mengantarkan saya ke rumah sakit. Dan tibanya adik saya datang, saya dibawa ke rumah sakit gede, dibawa ke IGD langsung. Waktu itu saya langsung dicek di rumah sakit itu. Saya dicek paru-paru saya normal, dan dicek IKG juga waktu itu teman-teman. Cek IKG, jantung saya itu normal. Terus perut saya itu dipencet, sakit sekali waktu itu sama dokter teman-teman. Dan sampai di situ rasa panas, rasa sesak itu tiba-tiba menghilang kayak gitu aja. Terus dokter bilang kepada saya, itu saya cuma dikasih obat. Dokter bilang penyakit saya itu bapak kena asam lambung, diminum aja obatnya. Waktu saya masih ingat dikasih obat Lansuprazol waktu itu, dan 2 obat lainnya untuk lambung pokoknya teman-teman. Saya minum obat itu di rumah sakit itu saya enak, badan saya tuh nggak lemes, dan badan saya nggak keringetan, nggak kepala nggak pusing, dada nggak panas, nggak sesek. Setelah pulang dari, saya pikir itu saya mau minum obat itu saya sembuh teman-teman. Memang waktu itu habis minum obat itu saya sembuh, tapi rasa hilangnya sakitnya itu datang kembali teman-teman. Datang kembali esok harinya saya minumin obat lagi, agak enakan. Nanti siangnya terasa lagi, saya minum sampai obatnya habis, kayak gitu terus teman-teman. Dan suatu saat waktu itu saya juga bingung, ini penyakit kok udah sekian dokter, udah dari dokter klinik, dokter kecil, puskesmas, sampai dokter gede dicek semua, kok masih belum sembuh. Waktu itu saya bingung ini penyakitnya apa gitu. Katanya cuma asam lambung, kok nggak bisa sembuh gitu.
apa ini penyakit yang gak bakal bisa sembuh, saya pikir gitu teman-teman. Nah ternyata waktu itu saya rasa sakit lagi, saya bawa ke rumah sakit klinik terdekat tempat saya. Terus saya tanya ke dokter itu dengan jelas, dia bilang dokter itu sama seperti jawabannya, bapak kena asam lambung, jangan terlalu banyak pikiran, kudu tenangin diri katanya. Oke, saya ikutin kayak gitu, tapi tetap setelah di rumah sakit, di klinik itu saya enak gitu teman-teman, badan saya nyaman. Pas denger bilang ke dokter itu badan saya tuh rasa sakitnya tuh hilang tiba-tiba teman-teman. Saya bingung itu penyakit apa waktu itu. Setelah saya sampai di rumah, saya minum obat kayak gitu lagi, seperti itu lagi sampai habis obatnya. Terus saya tambah ngedrop waktu itu teman-teman. Akhirnya di situ saya berpikir, apa ini, saya punya pikiran apa ini penyakit kiriman. Namanya saya orang awam teman-teman, sedang saya kalau di rumah sakit itu penyakitnya cuman dokter bilang cuma penyakit gampang, asal relax aja, asal jangan banyak pikiran, tapi nggak ada penyakit yang berbahaya bilang dokter itu. Nah tapi yang saya rasakan itu sakitnya luar biasa. Kalau lagi datang sesaknya, dadanya tuh seperti aduh kayak ditusuk-tusuk sampai ke belakang teman-teman. Itu kepala pusing itu sampai kayak pakai helm itu, depan belakang itu kadang-kadang pindah-pindah. Saya berpikir, perasaan saya mungkin apa saya ada yang jahil atau yang nggak suka sama saya, mungkin saya gitu. Saya pernah waktu itu teman-teman pergi ke orang pinter gitu, itu cuman di sana bilangnya sama itu penyakitnya itu cuma di perut katanya, nggak ada kiriman santet. Itu benar-benar waktu itu saya berobat di daerah Subang teman-teman. Itu dia bilang katanya lambungnya luka, diobatin di sana di daerah lambung saya, di situ sembuh enak itu. Dikasih minyak, nggak tahu minyak apa waktu itu, sembuh 2 hari teman-teman. Terus dikasih jamu buat minum ramuannya, saya minum sampai habis teman-teman. Tapi setelah saya minum habis jamu itu ya kayak gitu lagi gitu loh. Yang saya rasakan sensasinya, lemesnya, kepala pusingnya, lehernya pegel, pundak belakang itu dada panas, sesek, napas kayaknya pendek gitu teman-teman. Yang saya rasakan perutnya sakit, mual. Makan itu saya nggak nafsu itu makan, waktu makan sedikit, paling banyak itu saya makan itu paling 4-5 sendok udah. Kalau saya makanin banyak malah sakit, dan perut saya kosong itu juga malah sakit itu ya. Yang saya rasakan teman, ini penyakit sangat menyiksa, sangat mengganggu sekali teman-teman. Dan pada akhirnya waktu itu saya tidak masuk kerja selama 1 minggu. Saya coba di rumah, saya cari-cari obat. Tadinya saya mencari obat untuk penyakit asam lambung di sosial media, di HP teman-teman, di YouTube saya lihat-lihat. Ternyata obatnya sama-sama kayak gitu waktu itu. Nah saya waktu itu lihat video cara pengobatan herbal. Nah saya carinya obat herbal teman-teman. Kalau obat itu saya udah banyak lah obat dari dokter waktu saya rasakan. Saya minum waktu itu saya ikutin minum kunyit teman-teman. Minum kunyit diparut, setengah sendok makan, diminum sama ampas-ampasnya, sama didorong sama air putih segelas. Waktu itu saya rasakan, kalau saya rasakan enak gitu di dada. Kalau merasa perut saya perih sakit itu enak gitu teman-teman. Apa ini obatnya gitu kan, saya minumin terus gitu. Jadi di situ ada pemberitahuan kalau minum kunyit ini nggak boleh lebih dari 2 minggu batasnya waktu itu, dan nggak boleh terlalu banyak mengkonsumsi kunyit. Akhirnya saya minum kunyit sehari paling banyak 2 kali. Kalau pagi saya mau berangkat kerja itu saya minum kunyit, itu enak buat kerja sampai setengah hari, sampai jam 12 jam 1-an lah. Nanti kesana begitu lagi. Nah setelah saya pulang kerja nanti malam saya minum lagi kunyit gitu.
enak memang, tapi masih ada sensasi sakit, dada sesek, kepala pusing masih ada, tetap sama. Kunyit itu tuh hanya menghilangin sesaat doang gitu. Saya tuh minum kunyit itu selama ada 1 tahun, tapi nggak selama 1 tahun saya setiap hari minum kunyit, enggak, paling saya minum 1 minggu minum kunyit, saya seling-seling gitu teman-teman, nanti saya jaga. Terus kadang saya minum ini juga, temulawak, sama di parut juga seperti itu. Temulawak saya coba juga, sama gitu, enak gitu. Temulawak nafsu makan emang ada temulawak kok, tapi saya rasakan kok lama-lama kayak gini. Nah, selama 1 tahun, tahun 2020 sampai 2001, awal 2001 waktu itu teman-teman, saya dapat video YouTube dari YouTube. Ini saya nggak sebutin namanya. Kita itu kena penyakit asam lambung, dengan tidak meminum obat pun kita bisa sembuh, asal kita mau menjalani. Kita harus prihatin, sabar, dan kita harus menjaga pola 3P. Pola makannya kita jaga, pola pikirnya kita jaga, pola hidupnya kita jaga. Dari makannya kita pantangan pun jangan kita sampai kita coba, kita rasakan ya teman-teman. Dan makanannya jamnya kita atur teman-teman. Satu hari kita biasa makan paling banyak 3 kali. Saya waktu itu makan bisa 6 kali, 5 kali teman-teman. Pagi saya makan, nanti jam 10, jam 9, setengah 10 saya udah makan lagi, jam 12 saya udah makan lagi teman-teman. Terus nanti sore jam 3 makan, dan waktu mau maghrib saya udah makan lagi. Dan waktu itu juga saya makanan pantangan saya jaga teman-teman, jangan sampai kita makan pantangan untuk selama kita mengalami penyakit asam lambung. Dan waktu itu saya jaga pola makan, pola pikiran saya buang pikiran-pikiran penyakit. Saya selalu berpikiran yang jernih, yang sehat, pikiran yang ada kita di sini kita pikirkan, jangan pikiran yang ke depan yang belum terjadi, belum bakalan ini kita udah pikirin, itu kita buang dulu teman-teman. Dan waktu itu pola hidupnya juga saya olahraga tiap pagi, walaupun di depan rumah saya jalan bolak-balik, gerak jalan selama 5 menit sampai 10 menit. Walaupun saya olahraga dalam rumah, ya senam-senam sedikit lah, gerakin badan setiap pagi sebelum berangkat kerja saya rutinin. Tapi alhamdulillah teman-teman, benar waktu itu memang enak. Apabila kita ada sensasi sakit apa itu, kita minum air hangat. Pokoknya saya tuh nggak jauh dari minum air hangat, air putih hangat pokoknya teman-teman. Jangan air putih panas, kalau panas perut sakit, malah nggak enak nanti lambungnya. Air putih hangat itu, setelah saya minum air putih hangat, saya duduk dulu sebentar, relax dulu, pikiran yang jernih. Nanti selang setengah jam, 15 menit itu bisa membaik lagi teman-teman. Insya Allah bisa membaik lagi. Yang saya jalani seperti itu teman-teman. Ini saya sudah sembuh selama mau hampir 1 tahun lah, pertengahan waktu 2021 saya udah mulai sembuh, udah mengikuti pola-pola hidup yang sehat lagi teman-teman. Saya sampai sekarang makannya saya jaga, walaupun saya sudah sembuh, saya udah bisa makan ya pedas, tapi nggak terlalu pedas. Makan pedas saya udah bisa sedikit, walaupun sedikit makan pantangan, tapi saya nggak makan walaupun udah bisa enakan. Waktu itu saya pernah jajal makan pedas terlalu berlebihan, berasa di perut saya teman-teman, berasa masih sakit, masih mual yang saya rasakan. Tapi sekarang saya jaga lagi dari saya olahraga tiap pagi, saya rutin jalan depan rumah walaupun 5 menit 10 menit. Pola pikir saya jaga, pola makan waktunya, makanan pantangannya saya jaga teman-teman. Saya udah mau 1 tahun ini, alhamdulillah perut saya, badan saya juga kembali berisi lagi teman-teman. Kemarin mau saya turun sampai 15 kilo, dari saya hampir 70, waktu itu 68an saya berat badan saya, nah turun sampai 15 kilo teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah saya udah 65 lagi berat badan saya, alhamdulillah. Makannya udah enak lagi, nafsu mau makan apa aja
udah bisa, tapi saya masih tetap saya jaga makanan pantangannya. Itulah cerita saya teman-teman yang saya rasakan selama saya penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, kalau bagi teman-teman yang merasakan seperti saya, ayo kita lawan penyakit ini. Sebenarnya penyakit ini tidak berbahaya, penyakit ini tidak menjadikan kita mati. Walaupun di pikiran kita kadang-kadang suka kita bakalan mati, kita pengen mati hari ini, pikiran kita gitu, tapi nggak ada asam lambung kita membuat mati. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya akhiri. Buat teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe di video ini teman-teman, karena subscribe itu membantu saya untuk video saya untuk lebih berlanjut lagi teman-teman. Dan jangan lupa dipencet loncengnya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Dan saya ucapin buat teman-teman yang menonton video ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah.